kepada para siswa di SMK 2 LPPM RI Majalaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah, sebagai Kepala Program Jurusan Multimedia SMK 2 LPPM RI. Sebelum kita menuju pembicaraan inti apa yang ada dalam jurusan multimedia di SMK ini, saya akan coba memberi perbandingan apa bedanya jurusan TKJ, RPL, atau jurusan multimedia, sehingga para siswa mungkin merasa tidak ada lagi pertanyaan apa yang akan kita dapatkan dalam jurusan multimedia. Oke, mungkin kalau untuk jurusan TKJ kita akan lebih mempelajari ke dalam sistem jaringan komputer. Sedangkan untuk RPL kita akan mungkin lebih mempelajari sistem pembuatan atau pemakaian software aplikasi komputer. Dan jurusan multimedia, perbedaannya dengan jurusan itu tadi adalah keduanya kita bisa dapatkan dalam SMK 2 LPPM RI. Oke, mungkin kita mulai apa yang termasuk dalam kurikulum multimedia. Oke, mungkin bisa nomor pertama kita nanti akan diperkenalkan dengan dasar-dasar multimedia. Jadi apa sih multimedia itu? Jadi multimedia itu adalah sebuah presentasi yang dinamis, interaktif, yang akan mengkombinasikan teks, suara, animasi, dan juga video. Yang melalui komponen multimedia kita proses melalui sistem teknologi komputer atau alat teknologi yang terkini dengan manipulasi digital. Dan yang kedua, di jurusan multimedia ini para siswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang kategorinya multimedia seperti apa yang kita pelajari dalam kategori multimedia itu, bagaimana kita bisa membuat konten production, sebuah isi, sebuah konten yang akan bisa kita tampilkan melalui mungkin layar atau TV, ya. Jadi kategorinya kita harus membuat sebuah konten, tetapi konten itu hanya berupa isi yang tidak bisa berinteraksi. Lalu kategori yang kedua yaitu multimedia communication, di mana konten tadi bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi mungkin lebih ada interaksi, berkomunikasi dengan pengguna atau user. Sesudah kategori mungkin kita harus bisa mempelajari jenisnya. Jadi para siswa akan diajarkan bagaimana sih membuat jenis-jenis multimedia yang akan menjadi konten tadi, ya mungkin sifatnya yang pertama adalah jenis multimedia linear, di mana multimedia linear ini kalau kita artikan sebagai sistem komunikasi itu adalah multimedia linear yang mempunyai komunikasi satu arah. Contohnya kita hanya bisa melihat televisi, mendengarkan radio, jadi hanya satu arah, tidak ada interaksi penonton atau pendengar kepada bendanya. Lalu yang kedua jenisnya itu adalah multimedia interaktif. Interaktif itu berarti kita bisa mengendalikan, kita bisa berkomunikasi langsung, jadi semacam komunikasi dua arah, di mana kita bisa berinteraksi dengan media TV atau media game, media website atau internet, yang dimana kita bisa aktif ikut di dalamnya. Lalu selanjutnya yang kedua, para siswa akan diajarkan cara merakit apa? Merakit
komputer, ya, personal PC atau sebagai alat pemroses konten tadi. Jadi mungkin siswa juga akan mendapatkan tambahan pengetahuan bagaimana cara mengenal komputer, lalu bagaimana merakitnya sehingga komputer itu bisa dipakai untuk alat pemroses multimedia yang sudah kita bikin konten tadi, supaya dia bisa lebih berinteraksi. Oke. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu akan mempelajari etimologi multimedia. Etimologi adalah asal kata atau arti dari multimedia. Definisi itu sendiri yaitu multi berarti banyak atau beragam, di mana dia minimal dua jenis, ya. Lalu media itu adalah perantara atau penghubungnya. Berarti multimedia adalah beragam konten atau beragam jenis yang bisa berfungsi sebagai perantara atau penghubung. Sesudah kita memahami komputer dan kita bisa membuat sebuah konten, para siswa juga akan diajari bagaimana teknik pengambilan gambar. Jadi bagaimana kita bisa mengambil gambar melalui sebuah kamera, ya, lalu pengambilan video dengan teknik berdasarkan sudut pengambilannya atau angle-nya. Kita akan belajar mengenai fotografi lebih dalam lagi, lalu pengambilan gambar berdasarkan format filenya. Jadi kalau sudah bisa mengambil dengan sudut pengambilan angle yang pas, kita lalu akan melakukan teknik pengambilan gambar berdasarkan ukurannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Oke. Sudah bisa membuat itu tadi, lalu gambar tadi kita proses, yang sudah kita ambil tadi kita proses ke dalam pelajaran kelima, yaitu kita akan belajar animasinya. Jadi kita udah punya sebuah konten, udah diambil gambar videonya, lalu kita buat animasi dasar, ya. Jadi aplikasi akan mulai diperkenalkan di sini sebagai sarana untuk membuat animasi dasar. Jadi animasi itu adalah gambar bergerak, ya, bergerak yang berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun berdasarkan peraturan, dan mengikuti alur pergerakan. Jadi mungkin istilahnya sebagai bingkai per bingkai atau frame per frame, sehingga menghasilkan hitungan waktu dan sesuai apa yang ingin kita bikin animasi tersebut, ya. Jadi kita bisa mengolahnya secara bingkai per bingkai, frame per frame, ya, dengan hitungan waktu yang terjadi. Oke. Sesudah itu kita bisa memproses tadi, kita akan mempelajari alir produksinya, produksi multimedianya. Jadi proses produksi produk multimedia tadi, ya, atau yang lebih dikenal dengan life cycle, kita akan mempelajari proses tiga kali subproses, di mana ada proses pre-production, ya, pre-production. Jadi ketika frame per frame tadi sudah jadi, lalu kita menyiapkan sebelum produksinya, pre-production sebutannya. Lalu yang kedua, kita akan memproduksi atau production. Bagaimana kita mempelajari memproduction, dan yang terakhir adalah bagaimana memposkan itu, membuat sebuah kategori yang bisa interaktif atau menarik, ya, sehingga dilihat orang itu lebih interaktif. Oke. Selanjutnya, konten sudah jadi, animasi sudah bagus, ya, frame sudah kita atur, ukurannya sudah pas, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lalu kita sudah membuat pre-productionnya, lalu kita sudah produksi video tadi atau gambar yang sudah kita olah menjadi sebuah animasi. Dan kita akan mempostnya itu kemana, ya. Nah, di sini ada pelajaran untuk mengelola website, di mana kita akan
membuat posting sebuah video hasil konten tadi menjadi sebuah kategori konten multimedia yang interaktif, ya, dimana kita bisa membuat game, kita bisa membuat sebuah video klip mungkin, ya, atau kita bisa membuat sebuah promosi penjualan atau apa, ya, dimana konten tadi sudah siap kita proses. Oke, sesudah kita membuat sebuah website di mana kita nanti bisa menampilkan itu di website, lalu kita akan mendesainnya kembali. Kenapa? Karena pre-production dan production tadi sebelum di-post itu harus disesuaikan dengan kemampuan website-nya. Ya, contoh misalkan kita harus mendesain ulang apa yang akan ditampilkan. Jadi mungkin ada beberapa yang harus disesuaikan kembali. Dan kita akan mempelajari yang namanya pelajaran desain animasi, di mana animasi tadi akan kita desain ulang untuk keperluan yang lebih baik atau lebih mungkin di production yang lebih bagus. Oke, next ya, kita sudah bisa membuat konten, kita bisa membuat sebuah gambar dari sudut pandang, lalu kita bisa memilih format ukurannya, atau kita sudah membuat sebuah produksi yang akan bisa siap di-post ke website. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mengambil video secara live? Berarti kita akan dapat pelajaran yang namanya video shooting, dan itu akan diajarkan kepada para siswa yang ingin masuk ke jurusan multimedia di SMK 2 LPPM hari ini. Ya, jadi video shooting ini berarti dia bisa bersifat streaming atau langsung, atau bersifat nanti ada proses lagi untuk editing. Jadi yang proses pertama tadi sudah bisa kita kategorikan lebih hidup lagi, yaitu untuk pelajaran video shooting. Selanjutnya yang ke-10, ya, sesudah kita bisa syuting, ya, kita bisa ngambil gambar secara live, video, dan menentukan angle-nya, kontennya, formatnya seperti apa, itu akan kita pelajari semua. Lalu kita akan menyisipkan sebuah audio dan kita sesuaikan dengan videonya. Itu ada dalam pelajaran audio dan video editing. Ya, jadi mungkin ada suara yang kurang pas atau gambar yang agak sedikit berlebihan ketika kita syuting tadi, kita harus edit lagi, ya, ke dalam pelajaran audio dan video editing. Selanjutnya di pelajaran ke-11 sudah kita bisa editing atau membuat sebuah konten yang bagus tadi dari hasil syuting. Lalu kita tambahkan dengan menggambar animasi sehingga video tadi lebih menarik. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu kita akan menggambar bagaimana cara clean up dan sisip. Ya, clean up dan sisip itu adalah pelajaran untuk menggambar secara dan menghaluskan gambar yang sudah di-syuting tadi. Kita haluskan sehingga bagaimana dilihat oleh penonton atau berinteraksi dengan penonton itu dia menjadi lebih halus dan lebih bagus, ya. Lalu kita bisa dapat pelajaran sisip, yaitu menyisipkan gambar, warna dan teks, ya, sehingga kita begitu mempresentasikannya itu sehingga terlihat lebih menarik, ya, terutama pada video animasi, ya, atau video syuting yang udah kita lakukan tadi. Selanjutnya, sesudah kita menguasai itu semua, kita juga akan diajarkan bagaimana merawat peralatan yang kita pakai, ya. Kita akan mendapatkan sebuah pelajaran bagaimana kita bisa merawat peralatan yang kita pakai untuk syuting tadi, ya, itu dalam pelajaran perawatan peralatan multimedia. Kita masuk sesudah bisa merawat, kita bisa buat konten, kita bisa
membuat sebuah efek animasi atau menyisipkan sebuah teks ke dalam video sehingga video itu lebih terlihat begitu menarik. Mungkin kita lebih ke tahap ya, ke pelajaran berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah mungkin program kerja ya, mungkin lebih tepatnya istilahnya lebih sering dikenal orang dengan proposal. Jadi kita akan mempelajari juga bagaimana cara membuat proposal pembuatan produk multimedia tadi yang sudah kita berhasil buat, kita akan tuangkan ke dalam sebuah program kerja atau proposal pembuatan produk. Oke, sudah project proposal tadi jadi. Sesudah itu tadi kita sudah bisa membuat sebuah proposal tadi, berarti kita juga harus bisa ya, sesudah kita membuat sebuah video syuting, animasi, menyisipkan gambar, warna, teks sehingga dia menarik ditonton atau bisa lebih berinteraktif. Kita juga akan mempelajari software seni grafis dan gambar 2 dimensi, lalu stop motion, efek-efek khusus ya, lalu storyboard, dan karena yang kita pakai itu adalah sarana atau proses yang memakai sebuah komputer, berarti kita juga harus dituntut untuk belajar bagaimana ketika kita proses ini dalam sebuah komputer ini bisa kita instalasi sistem operasi dasarnya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin para siswa juga akan dapat pelajaran instalasi sistem operasi dasar. Oke, sesudah semua itu selesai, mungkin disinilah letak bedanya, letak perbedaan antara jurusan multimedia dengan jurusan yang lain. Di mana jurusan multimedia itu finalnya itu kita harus bisa membuat sebuah produk yang dituangkan ke dalam sebuah proposal, ya. Di mana produk tadi kita bisa posting di website, mungkin bentuknya sebagai kategori linear, ya, satu arah, atau kita membuat sebuah konten yang interaktif seperti game, ya, itu juga akan kita pelajari di sini. Kita akan membuat final pelajaran kita itu yaitu membuat proyek akhirnya, bagaimana sebuah video, musik, animasi, grafik, teks tadi akan kita proses ke dalam komputer ya, yang lebih tepatnya zaman sekarang kita proses dalam komputer dan memakai software yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kita tambahkan dengan visual effect, ya, kita tambahkan lagi dengan sound effect sehingga dia lebih menarik lagi. Itu akan kita siap untuk yang dinamakan multimedia product broadcasting. Dan broadcasting tadi kita sudah siap untuk publish. Ya itulah, Anda akan bisa sampai ke tahap bagaimana cara broadcasting sebuah konten sehingga dia lebih bisa menarik dengan tambahan software animasi, software visual effect, dan sound effect. Jadi tidak hanya video ya yang kita pelajari, bagaimana mengolah suara dan teksnya juga. Karena berdasarkan etimologi yang pertama tadi, kita akan mengolah minimal dua media, ya, dua media, yaitu ada video, ada suara. Itu minimal. Di finalnya para siswa bisa mengolah lebih dari 2, ya. Bisa ada musiknya, ya, ada suaranya, ada soundnya, bagaimana sound efeknya kita masukkan sehingga lebih menarik video dan kita broadcast. Itulah singkat penjelasan dari saya bagaimana proses pembelajaran dalam jurusan multimedia di SMK 2 LPPMRI Majalaya. Semoga kalian tertarik dan sampai berjumpa di jam pelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.